Oke, aku juga. Recording in progress. Hmm, iya. Baik, assalamualaikum belum. Oke, oke. Oh, Recording stopped. nggak ada di gambar gimana saya? Oh, oh. Tadi ada ya? Gini bukan kayak gini. Ke Itu kaliannya kok bisa bisa nggak ya gitu? ntar? Nggak settingan Zoom ya? Tak tahu. Bisa nggak ya buat kalian? Mana? Masih melayang nggak gue? Melayang nggak? Udah nggak, harus dibuka terus berarti. Di mana ya? Sini, 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 sini. Sini ding. Hui. Yeay. Hmm, oke. Udah masuk dua-duanya? Recording in Udah. progress. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rianti Maharani Putri dengan rekan-rekan saya ada Sekar Anindya, Dian Maharani, dan juga Diasi Anggraidi. Malam ini kami akan menjelaskan tentang BPMN atau flowchart tentang pendaftaran seminar. Pendaftaran proses seminar ini dimulai dari peserta mengakses website dan isi form. Sistem akan mengecek apakah data valid atau tidak. Jika data valid, akan lanjut ke proses selanjutnya, jika tidak valid akan masuk ke bagian isi form pendaftaran tadi. Jika data valid akan menunjukkan cek kursi apakah masih tersedia. Kalau masih ada, peserta akan mendapatkan email konfirmasi dan punya waktu 3 hari untuk bayar. Setelah dibayar, mereka akan mendapatkan tiket digital dan juga akses ke seminarnya nanti. Jika tidak dibayar, pendaftaran akan otomatis dibatalkan. Selanjutnya. Baik. Kemudian ada identifikasi masing-masing 2 contoh untuk setiap jenis elemen dasar. Yang pertama ada event atau peristiwa. Contoh pertamanya, start event. Start event adalah lingkaran hijau di awal diagram yang menandai proses dimulai ketika peserta mengakses website pendaftaran. Yang contoh kedua, ada end event. End event adalah lingkaran tebal di akhir proses. Ada 3 end event dalam diagram ini. Yang pertama ada end sukses berwarna hijau, ada end waiting berwarna merah, kemudian ada end batal berwarna merah. Yang selanjutnya ada activity atau aktivitas. Contoh pertamanya, akses website. Pendaftaran ini adalah kotak biru pertama yang menunjukkan peserta membuka halaman website untuk mendaftar seminar. Yang contoh kedua, ada mengisi form pendaftaran. Aktivitas di mana peserta mengisi data diri seperti nama, email, nomor telepon di formulir pendaftaran. Yang selanjutnya ada gateway atau gerbang keputusan. Contoh pertamanya data valid. Gateway berbentuk belah ketupat kuning yang memeriksa apakah data yang diisi peserta sudah lengkap dan benar. Kalau belum lengkap, peserta harus mengisi ulang. Kalau sudah lengkap, proses lanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua, ada kursi adat. Gateway yang memeriksakan ketersediaan kursi. Kalau masih ada kursi, peserta bisa lanjut proses pembayaran. Kalau kursi sudah penuh, peserta masuk waiting list. Yang selanjutnya ada flow atau alur penghubung. Contoh pertama ada sequence flow. Sequence flow normal, yaitu panah hitam yang menghubungkan aktivitas satu ke aktivitas yang lain secara berurutan, seperti panah dari start
ke akses website. Yang kedua, ada sequence flow loopback, yaitu panah merah yang kembali ke aktivitas sebelumnya, seperti ketika data tidak valid, maka peserta harus kembali mengisi form. Selanjutnya, Baik, selanjutnya jenis gateway yang kami gunakan itu adalah Exclusive Gateway atau XOR. Exclusive Gateway sendiri adalah belah ketupat dengan tanda X yang berfungsi untuk membuat keputusan di mana hanya satu jalur yang bisa dipilih. Mengapa kami memilih Exclusive Gateway? Karena setiap keputusan dalam proses ini hanya punya dua pilihan dan hanya satu yang bisa terjadi. Misal, di sini ada data valid, hanya bisa valid atau tidak valid, tidak bisa dipilih keduanya. Kami tidak memakai parallel gateway karena tidak ada aktivitas yang jalannya bersamaan. Prosesnya berurutan satu persatu. Misal di sini yang bagian data valid tadi, jika datanya lengkap, akan langsung lanjut ke bagian cek ketersediaan kursi. Jika datanya tidak lengkap, akan kembali ke bagian isi form. Jadi hanya salah satu yang terjadi, tidak mungkin keduanya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya, tambahkan satu event intermite yang relevan. Event ini adalah lingkaran ganda dengan simbol lingkaran biru yang ditambahkan 1 hari sebelum seminar dimulai. Fungsinya untuk meminta konfirmasi kehadiran dari peserta. Dengan cara sistem mengirim email reminder H-1 dengan button konfirmasi kehadiran, event ini menunggu peserta klik button konfirmasi. Kalau peserta konfirmasi, status berubah menjadi confirmed dan sistem kirim link final seminar. Kalau peserta tidak konfirmasi dalam 12 jam, sistem kirim reminder kedua. Kalau masih tidak konfirmasi sampai 6 jam sebelum seminar, statusnya jadi tentered dan slot bisa ditawarkan ke waiting list. Manfaatnya event ini membantu mengurangi non-show atau peserta yang tidak hadir padahal sudah daftar, memberikan reminder kepada peserta dan memungkinkan organizer mengelola kapasitas dengan lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Oh, akhirnya.